Jomblo itu di depan yang mau masuk itu ya, di depan Bang Mandiri persis. Baik, kita mulai. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Ririn dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Ririn beserta keluarga besarnya dan kita semua lah ya, beserta keluarga besar kita semua juga, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hak guna sebagai kompensasi jaminan. Tentang suatu akad jual beli yang kemudian batal atau fasah, rusak, batal, dan barang tersebut bermanfaat bagi pada saat berada di tangan pembeli dan ia menggunakannya. Siti Aisyah radhiyallahu anha memberitakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharraju bid-domani, rawahu Ahmad wa ashabus sunan wa sahahahu at-Tirmidzi. Jadi kharraj dengan jaminan. Jadi al-kharraj itu dengan jaminan. Hadis riwayat Ahmad dan ashabus sunan, dan hadis ini disahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Artinya manfaat yang didapat dari barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli karena menjadi jaminan atas tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada waktu berada di tangannya. Contoh, ini contoh. Seseorang membeli seekor binatang lalu mempekerjakannya selama beberapa hari. Lalu ditemukan cacat yang sudah ada sebelum transaksi jual beli menurut para ahli yang memeriksanya. Maka pihak pembeli
berhak membatalkan akad jual beli tanpa diharuskan membayar penggunaan tenaga binatang tersebut. Kalau dalam konteks kekitaan itu misalnya jenengan beli mobil, terus begitu dipakai mobil itu beberapa hari ada cacat, oleh tim ahli dinyatakan ini cacat bawaan sebelum dibeli karena terbukti ini habis tenggelam di banjir misalnya gitu ya. Maka kalau terbukti oleh keterangan ahli bahwa ini cacat bawaan sebelum dibeli, maka akad jual beli boleh dibatalkan oleh pembeli tanpa dia mengganti biaya penggunaan barang itu selama sepekan misalnya. Jadi nggak perlu bayar sewa, nggak perlu. Kenapa demikian? Karena itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus diberikan oleh penjual kepada pembeli karena telah tidak memberitahukan adanya cacat sebelum pembelian. Nah, makanya gini, kalau jenengan jual beli sesuatu yang ada cacatnya, yang betul dan yang sahih dan yang benar itu adalah ditunjukkan cacatnya. Ini Bu, motor saya ini sudah saya pakai puluhan tahun, udah turun mesin 2 kali misalnya gitu. Itu patutnya diberitahukan. Kecuali memang cacatnya udah nggak ada. Tadinya ada cacatnya, tapi udah nggak ada, udah dibenerin semua, udah beres semua. Itu nggak apa-apa, nggak ceritakan karena memang sudah dibenerin semua. Tapi tetap kalau suatu saat tiba-tiba ada dan terbukti itu memang sebelum jual beli, maka si pembeli berhak. Tapi kalau si pembeli tidak membatalkan juga nggak apa-apa juga sih. Misalnya, ya seribet ngurusnya deh, misalnya. Daripada dah saya jauh-jauh, jangan beli online itu kadang malas balikinnya kan kadang. Walaupun bisa return misalnya, tapi kan kadang males ya sudah kalau males ya tidak apa-apa. Itu seperti itu. Buatnya naik apa kalau nggak ada motornya? Oh, Masya Allah. Iya. Oh, iya. Enggak, saya belum. Iya, biasanya kan ada. Iya. Iya. Iya, benar. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak jadi katanya. Lanjut nggih. Sedangkan ya sebagian riwayat menyebutkan bahwa seseorang membeli seorang budak. Seseorang membeli seorang budak, lalu mempekerjakannya. Selanjutnya ia menemukan cacat. Pembeli tersebut kemudian mengembalikannya dengan alasan ada cacat. Penjual berkata, engkau telah mendapatkan manfaat dari budakku. Nabi bersabda, al-ghullatu bid-dhamani, rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abi Dawud. Hak mempekerjakannya berada pada orang yang menjamin tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abi Dawud seraya menyatakan bahwa hadis ini memiliki sanad yang dari jalur yang lain. Jadi kalau budak konteksnya dimiliki ya kalau budak itu. Dalam konteks kekitaan misalnya pembantu rumah tangga lah. Jenengan misalnya melalui yayasan cari pembantu rumah tangga atau babysitter atau yang ngasuh orang tua itu apa namanya? Ya suster. Ya suster lah. Ya misalnya gitu. Kalau kata si yang punya yayasan, pokoknya orangnya bagus lah pokoknya. Begitu dipekerjakan beberapa hari kok nggak sesuai dengan itu kita sebagai pengguna jasa bisa komplain ke pemilik yayasan itu. Iya, kok nggak sesuai? Ini gimana ini? Itu kalau dalam hukum ini ya, itu bekerja selama yang sepekan itu bersama dengan jenengan karena nggak sesuai itu jenengan nggak harus bayar. Itu yang harus bayar dia ya yayasannya. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini termasuk ibarat barang reject misalnya gitu. Ibarat ya cacat mengandung cacat tadi karena nggak sesuai dengan apa yang diberitahukan. Itu makanya apa-apa dalam akad muamalah Islam itu seharusnya memang
jelas, jangan tidak jelas. Ya, itulah kenapa kemarin saya terus update berita ke ibu-ibu, dipotong setelah zuhur. Setelah zuhur ternyata masih ada masalah pada sanyo mesin air asar. Saya update terus semuanya, saya beritakan terus. Alhamdulillah sampai juga. Apa? Iya. Jadi iya betul. Iya, karena enggak ada airnya itu kan, mesti bersendiri masa sanyunya. Supaya ibu-ibu enggak khawatir gitu. Itu sebetulnya. Oh gitu. Cuman bagi ke tetangganya. Gimana gitu ya. Allah. Ya pokoknya akad muamalah dan sana harus jelas, jangan tidak jelas. Izin minum dulu nggih. Ya masih banyak, Bu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya khiyar dalam praktek penipuan jual beli. Khiyar itu hak pilih. Hak pilih, hak memilih jadi apa tidak. Ini kembali pada penjual ya. Pembeli maksud saya. Jadi apa tidak jual belinya. Jadi kalau pembelinya tadi yang kayak khas-khas tadi mau membatalkan boleh, tapi enggak juga enggak apa-apa. Itu kembali pada yang bersangkutan. Itu hak, bukan keharusan. Ini sama. Ini masalah khiyar dalam praktek penipuan jual beli. Apabila pihak penjual menipu, ini mau sengaja nipu, pihak pembeli agar harganya naik, maka hukumnya jelas diharamkan. Dan pihak pembeli berhak menggunakan hak pilihnya untuk mengembalikannya dalam tempo 3 hari. Sebagian pendapat mengatakan bahwa haknya tersebut harus dilakukan segera mungkin. Pengharaman diberlakukan karena adanya unsur penipuan. Bahasa Arabnya ghoror. Ghoror itu majhul akibah, enggak jelas ujungnya. Dimuat dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaisa minna. Hadisnya Sahih Muslim yang saya tahu ini. Barang siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk dalam golongan kami. Hak memilih untuk mengembalikan tersebut dasarnya adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la tusirru al-ibila wal ghanama famman ibta'aha fa huwa bi khairin nadaraini ba'da ayyahlubaha insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa sa'an min tamrin, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian membiarkan onta dan kambing. Al-ibil itu onta, wal ghanama dan kambing. Janganlah kalian membiarkan onta dan kambing mengandung susu di kantongnya. Barang siapa yang menjualnya, maka ia berhak mendapatkan dua pilihan. Dua pilihan mana yang baik setelah ia mengambil susunya. Jika ia menghendaki, maka ia boleh mengambil, dan jika tidak, maka ia mengembalikan berikut 1 sok kurma. Ibnu Abdul Bar menjelaskan, hadis di atas merupakan dasar pelarangan manipulasi dalam jual beli karena bertentangan dengan rukun jual beli. Ketentuan tenggang waktu hak pilih untuk mengembalikannya adalah 3 hari. Hadis di atas juga menjadi landasan pengharaman tasrif. Membiarkan tasrif itu bukan tasrif apa tasrih ini? Kayaknya tasrih ini. Membiarkan susu di kantong binatang, dan tentang manipulasi yang dilakukan oleh penjual yang tidak disengaja, maka ia tidak berdosa. Namun pembeli tetap memiliki khiyar guna menghindari fitnah. Kambing yang ada susunya biasanya kambing etawa. Ya, etawa. Oh iya, Masya Allah. Gara-gara nyeri-nyeri Pak pada sakit. Ternyata gimana?
Oh, etawalin. Judulnya? Itu ada susu juga, ada rasa jahe. Oh. Jadi dia dicampur dalam bubur itu. Susu etawalin. Oh, Udah oke. rasa apa, udah ada kayu manisnya, ada rasanya. Ada yang coklat ya kan? Hmm. Ada yang coklat. Nggak tahu deh kalau ada yang coklat. Baik, baik. Terus kemudian atau memang sapi perah atau onta yang memang untuk diambil susunya. Terus pas dijual ngomongnya ini sudah siap diperah susunya. Dibuatlah tipuan. Saya nggak tahu bagaimana cara nipunya orang zaman dulu ya. Kalau yang saya pernah tahu kambing itu biar tidak gemuk itu dipompa. Bukan dipompa. Oh, gelodongan. Jadi kelihatan gede. Yang gelodongan. Iya. Kalau digelodongan, Oh itu gelonggong sih, beda air, beda lagi itu Bu. Itu beda lagi kalau gonggong. Kalau gelonggong kan memang memang mau dipotong supaya airnya banyak air ya itu. Itu termasuk itu menyiksa itu. Iya, enggak boleh itu. Sama juga enggak boleh juga. Kalau ini enggak, dia biasanya kambing kurban. Itu beberapa di Surabaya saya tahunya itu. Kambing itu melalui pantatnya itu dipompa itu. Dia kelihatan gede gemuk itu. dipompa. Iya, dipompa. Tapi dipompa nggak diisi gitu, dipompa. Pompa angin iya. Iya. Ini Iya. kasian banget sih. Iya, jahat banget, memang jahat. Nyiksa ya. Makanya saya nggak paham kalau dalam konteks susu kambingnya bagaimana, saya nggak paham ini. Cuman ada tipu-tipu. Begitu dijual ternyata nggak sesuai dengan yang dibilang, ya sudah. Berarti orang yang membeli itu punya hak khiyar. Tapi segera, jangan melambat-lambat. Paling nggak 3 hari, dalam waktu 3 hari harus segera dikembalikan. Jangan diperlambat-lambat. Itu seperti itu. Pun khiyar ya, nanti kalau kita kembangkan ke yang lain bisa. Misalnya ya tadi contohnya tadi ibu beli apa terbukti ada cacat, dan cacat itu menurut keterangan ahli terjadi sebelum akad, maka cacat yang tidak diketahui itu menjadikan si pembeli berhak untuk mengembalikan atau membatalkan akad jual belinya, itu berhak. Tapi kalau andaikan tidak membatalkan juga nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau lanjut kata Nabi boleh, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Kembalikan artinya harus dikembalikan sesegera mungkin kalau misalnya nggak mau lanjut. Itu seperti itu. Mau saya ulang ya, dalam akad jual beli dalam Islam itu harus jelas, tidak boleh tidak jelas. Khiyar atas praktek manipulasi harga. Kenapa? Oh gitu. Oh begitu kata Pak Ustaz. Khiyar atas praktek manipulasi harga sekarang. Oh yang tadi itu gini Bu, contohnya gini. Jadi susu kambing itu nggak ada susunya. Terus dibilang ini ada susunya, supaya mahal. Ya itu bisa. Atau kalau kita, saya jual mobil ini, mobil bekasnya Bung Karno ini, ya biar mahal. Padahal, iya Pak Karno, memang Karno Bekasi misalnya gitu. Misalnya. Misalnya itu, jadi melakukan manipulasi supaya mahal misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab, enggak boleh itu. Ya sama sih, keterangan masih sama. Sekarang khiyar atas praktek manipulasi harga sekarang. Terkadang pihak penjual melakukan praktek curang, seperti menjual barang senilai 5 barang dengan 3 barang. Dan pembeli pun kadang curang dengan membeli barang dengan nilai 3 untuk 5 barang. Darmaji, dahar 5, bayar 1. Apa Bu? Oh gitu, ya wis. Ya Allah. Kalau itu sengaja tentu tidak benar gitu. Nah, makanya kalau kita jual beli itu harus detail. Misalnya harga sekian dapat sekian, harganya itu seperti itu. Dapat sekian harus jelas.
Kalau enggak nanti masuk dalam kategori penipuan. Atau kadang ada kita beli berapa yang dikirim berapa. Terus dengan dalih, Gojek-gojek tuh GoFood. iya. Saya suka begitu, nanti tiba-tiba nasinya nggak ada, kurang berapa. Loh, kok bisa gitu? Iya, kita mau komplain kan susah tuh ya. Nggak bisa ngecek tokonya. Iya, bener nggak bisa ngecek tokonya. Sekarang, iya. Saya pernah yang fatal itu sambelnya nggak ada. Kalau kita beli pecel lele untuk Waduh. sama sambelnya nggak ada. Bukan pecel, lele goreng. Ya makanya. Allah. Akhirnya karena tokonya dekat, saya beli lagi melalui Gojek lagi, melalui Grab. Beli sambelnya doang. Sambil saya ceramahi gitu. Lain kali sambal jangan ketinggalan, fatal ini Mas, saya bilang gitu. Tapi saya nggak kasih bintang satu sih, tetap saya kasih bintang. Mau dicet, kalau pengen ngecet, jangan lupa sambelnya jangan ketinggalan aja. Ya, fatal ini saya bilang gitu. Saya tulis gitu. Sambelnya doang, lelenya dari bawah. Itu jadi namanya makan. Akhirnya nunggu Gojek yang kedua datang nganterin sambal doang. Macam-macam. Oh, lanjut. Khiyar atas praktek manipulasi harga. Apabila jual beli dilakukan dan terjadi kecurangan, maka diperbolehkan mengembalikan dan membatalkan akad dengan syarat ia tidak mengetahui harga barang dan tidak pandai melakukan penawaran. Dalam kondisi demikian, perbuatan tersebut dapat disebut khida', penipuan, yang merupakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang untuk dilakukan oleh seorang muslim. Jika terjadi, maka dibolehkan melakukan khiyar, meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Tapi ini untuk harga yang ma'ruf ya, yang semua orang tahu lah harganya memang biasanya segitu gitu. Tapi kalau sesuatu yang memang harganya tidak ada kejelasan, ya terserah yang menjual mau dijual berapa saja, itu tidak bisa. Contoh gini misalnya, harga kipas ini. Harga kipas ini kan tidak ada standarnya. Beda toko bisa beda harga, bisa mahal, bisa murah, bisa mahal sekali. Nah ini beda dengan beras. Beras kan ada harga rata-ratanya lah. Ya kayak gula kan ada harga rata-ratanya. Minyak goreng itu juga ada harga rata-ratanya. Wah ini yang beli kayaknya bule ini misalnya. Sengaja dientol, dimahalkan. Yang harusnya 50.000 jadi 500.000 misalnya. Mumpung orang bule ini misalnya gitu. Maka kalau memang kemudian dia si bule ini beli 500.000 terus pulang ke rumah saudaranya yang orang Indonesia asli, beli di mana tuh? Berapa? 500.000. Wah, mahal banget. Wah, ditipu kami nih. Wah, saudara yang ngelabrak toko itu nggak jadi beli. Masa boleh itu tidak apa-apa. Mosok ya bisa komplain. Minyak goreng kan harganya ada lah gitu. Tapi kalau barang-barang kayak gini nggak bisa. Karena memang fakta aja di toko online aja kan ada yang harganya sangat murah, standar, mahal, bahkan ada yang mahal banget. Saya pernah lihat barang saya di toko yang ini bisa dapat segini, kok ini kok mahal banget. Ternyata suka-suka dia, suka-suka yang jualan, iya, suka-suka yang jual. Ya memang itu barang yang memang tidak ada standar harganya. Tapi kalau kayak yang saya bilang tadi, yang orang semua tahu lah, biasanya harga beras sekian, biasanya harga, kecuali tempat-tempat tertentu yang memang biasanya mahal. Kayak es teh begini, kalau di sini kan mungkin harganya 3.000, berapa Bu? 3.000, 2.000, 5. Nah, misalnya 3.000, berapa? 3.000 Bu ya. Misalnya 3.000 misalnya. Kalau di kapal laut dijual 10.000, iya ada. Kenapa? Iya sama betul. Iya. Sama dengan ayam goreng dan fried chicken gitu ya. Kenapa? Apalagi kalau dikasih leci 2 biji aja Pak. Iya. 38.000. Masya Allah. Iya. Di kapal. Apalagi di gedung bioskop ya, Mas. Bisa mahal. Di Indomie. Air menang aja jadi 20.000 tuh di situ. Iya. Ya beda tempat ya. Kalau beli punya gua juga.
Ntar kaya gitu. Amin. Beda tempat bisa beda harga, dan itu tidak ada masalah kalau itu, karena memang faktor tempat yang memang hukum ekonomi berlaku kan, di mana kebutuhan besar barang sedikit ya otomatis tinggi itu. Kalau itu tidak ada masalah kalau begitu. Bon, lanjut. Bolehkah khiyar karena adanya kecurangan? Para ulama menggolongkan praktek curang sebagai keburukan. Sementara sebagian ulama lain menyatakan baru bisa dibilang curang jika kuantitas barang mencapai sepertiga nilai harga. Pendapat lain membolehkan khiyar dalam semua praktek curang jual beli. Yang tren di medsos itu gini itu. Saya nggak tahu ini masuk curang apa tidak ya. Ada orang nanya ke karyawan penjaga toko, mau beli kulkas. Berapa mas harga kulkas ini misalnya? Karena kalau toko biasa kan tidak ada bandrolnya kan. Terus karyawan ini nanya ke bosnya, kok berapa harga kulkas ini kok? 5 juta misalnya gitu ya. Sekarang bilang 4 juta pak. Kata si pembeli, wah mumpung dia salah denger nih. Kan kokonya bilang 5 juta, karyawan bilang 4 juta. Yaudah saya beli. Nah itu masuk tipu daya apa enggak itu? Apa strategi marketing itu? Apa strategi marketing? Biar kelihatannya si penjaganya ini salah dengar. Ya salah dengar kalau lebih murah. Iya bisa jadi. Kan kalau sekarang mah belanja gampang. Itu di medsos banyak itu. Itu bagian dari strategi marketing katanya. Tapi kalau menurut saya ya, apapun namanya itu lebih baik ya apa adanya aja. Nggak usah pakai begitu. Ya, sama-sama mending turunkan harganya sesuai dengan strategi pasar. Kan orang kalau lihat angka 5 juta kan kayak gimana? Atau kalau dengar 4 juta 999 ribu kan ya. Kan kadang 4 juta padahal ya mepet ke 5 juta juga. Terus seperti itu. Lumayan habis beli. Buat beli ST. IT nggak dapet. Alhamdulillah. Gue lanjut. Kategori tersebut perlu karena terkadang jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan hanya menentukan adanya praktek curang atau tidak secara mutlak. Dan hanya sedikit orang yang dapat memaafkan kecurangan di dalam praktek jual beli. Yang paling penting menurut beberapa pendapat, kecurangan ditentukan penilaiannya oleh adat kebiasaan yang berlaku. Segala praktek yang dianggap curang oleh adat kebiasaan yang berlaku maka ditetapkan adanya khiyar. Begitulah sebaliknya. Jadi kita bicara lumrahnya aja. Lumrahnya ini termasuk dalam kategori curang apa tidak. Dan masing-masing wilayah punya kategorinya sendiri-sendiri. Ya, tapi kan ada kaidah umum tetap. Kaidah umum itu ya orang yang saya katakan tadi ada cacatnya nggak dibilang otomatis ya curang namanya. Mempermainkan harga dengan sengaja itu juga masuk dalam kategori curang misalnya. Dan begitu seterusnya. Memang pedagang itu luar biasa permainannya. Ketika kemarin sempat rame-rame apa-apa mahal, petani kan marah. Apa-apa mahal, sementara di kita barang sampai dibuang-buang. Karena saking murahnya mereka ngambil harga itu ya. Itu apa sayur atau buah yang kita beli di sini yang harganya bisa mencapai puluhan ribu, itu kan dari petani ngambilnya paling cuman 2.000 atau berapa. Yang saya tahu sih itu, apa itu? Timun suri itu. Ya, timun suri itu kalau di sini kan sekilonya berapa? Sini murah banget. Oh, murah. Sini murah. Murah banget, Pak. Oh, kalau murah ya. Ini dari petaninya Berapa? Berapa sekilonya? Pak, saya nggak tahu berapa, tapi saya kalau beli buah itu Pak, cuma 10.000. Oh. Segini Pak, makanya di Geng. saya bilang Iya, lebih murah lagi itu memang betul. sekarang yang lagi ini tahun Pak. Oh. Yang mereka dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi Pak sama dibagi-bagi di daerah Jawa Timur Pak. Iya, saking pedagangnya saking keselnya pedagangnya. Ada yang dibuang gitu. Di tempatnya ibu saya juga gitu, waktu kelapa di sana
rezeki 2.000, Pak Ustaz di sini aja udah 15.000 gitu. 2.000. 15.000 di mana? Di sini. Oh, kurang keliling-keliling Ibu. Kalau Ibu iya, hah? Oh, kurang keliling-keliling lagi. Ada. Saya keliling daerah Jati AC, Kemang Pratama Jati AC itu di pinggir jalan 7.000 kelapa. Bener. 7.000. Sebelum Lebaran. Oh, enggak, masih bunder. Iya. Bukan. Kelapa parut. Ibu kelapa apa? Iya, kelapa parut. Iya, kelapa parut. Itu santan, iya, itu santan. Kok Ustaz tahu loh, istri saya biasa nyari kelapa. Di Harapan Indah juga mahal. Nah, Ibu nanti Kemang Pratama ke arah Jati AC. Dari arah Kemang Pratama ke arah Jati AC. Itu kanan kiri jalan itu banyak orang jual kelapa, terus ada tulisannya 7.000. Memang murah amat. Amat murah emang. Kalau di Jati Keramat 10.000 ya bulan ini. Jati Keramat itu bukan, Jati Keramat sini. Iya, Pondok Gede. Saya kan ngajar di sana, Bu. Saya ngajar. Harus beli banyak atau dalam cuma Satu biji dilayani 1 biji. Iya, enggak parut di situ juga. Oh iya, enggak apa-apa. Berarti sini sama dengan makasih Bu. Dari sini sama dengan Harapan Indah berarti. Lebaran tahun lalu, Pak. Itu sebelum Lebaran. Mepet Lebaran, sudah mepet Lebaran. Iya, mepet Lebaran. Ini yang saya ceritakan ini mepet. Mungkin Pak mepet mau Lebaran, Pak dia besok masih sisa. Udah ya, Tapi saya kan lewat sekali, Bu. Saya lewat berkali-kali, iya. Saya itu sampai gini memastikan ini bener apa ini gitu. Mesti saya bener. Jadi kalau Ibu Kemang Pratama menuju ke arah Pasar Jati AC itu sebelah kiri ada orang jual kelapa. Ada tulisannya 7.000. Kalau nggak 7.000 jangan berhenti. Antri Bapak. Memang ngantri. Iya. Iya betul, rame memang. Betul, rame. Yang beli rame betul. Tidak salah. Monggo. Nanti saya makan juga. Ya betul, memang ngantri betul. Ngantri. Kalau Jati Keramat itu 10.000 Jati Keramat. Ini kalau kurang Bu, ambil ini. Oh, manis. Nggih. Iya. Ini campur ayam sayang semuanya. Oh, campur. Kalau ini apa? Sama. Campur ayam, Pak. Oh, campur ayam ada nanti. Ini kalau kurang ini. Oh, lanjut. Apa kita pindah ke Jati AC? Pendapat di atas dikemukakan mazhab Ahmad dan Malik dengan dalil hadis Bukhari dan Muslim dari Umar radhiyallahu an. Seseorang bernama Hibban bin Muqis mengadu kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa ia sudah ditipu dalam jual beli. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza bay'ta faqul la khilabata." Zad bin Ishaq fi riwayat Yunus bin Bakir atau Bukair wa Abdul A'la anhu summa anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin fa in radita fa amsik wa in sakhatta fardud. Jika kalian melakukan jual beli maka katakanlah tidak ada tipuan. Gak bohong loh ya. Nah, gitu ngomong gitu. Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat, tapi kalau orang ngomong gitu tersinggung biasanya. Ini bener ya gitu. Bener ya. Ya bener. Bener Pak, saya nggak akan bohong. Ya udah bagus. Dari Yunus bin Bakir atau Bukair dan Abdul A'la menambahkan, kemudian kamu boleh melakukan khiyar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu memang
Jika kamu senang ambillah, jika tidak kembalikan barang tersebut. Kalau terbukti ada cacat, nggak senang ya kembalikan. Kalau senang ya udah nggak apa-apa, teruskan aja. Itu seperti itu. Berselang berapa lama ia akhirnya bertemu dengan Utsman di usianya yang 130 tahun. Ada beberapa sahabat itu usianya sampai 130 tahun. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu banyak orang yang apabila membeli sesuatu dikatakan kepadanya sungguhnya kamu telah dicurangi. Dia kemudian kembali dan seorang sahabat menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjadikannya selama 3 hari untuk selanjutnya uangnya dikembalikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada khiyar untuk kasus praktek curang dalam jual beli. Melihat kaidah dalil tentang jual beli tanpa mengenal adanya perbedaan antara yang mengandung praktek curang dan yang tidak. Jadi gini, akad jual belinya nggak bisa dibatalkan. Cuman ada kewajiban mengganti dari pihak yang menjual gitu. Jadi akadnya nggak batal, artinya nggak bisa barang kembalikan terus nggak bisa terus nggak jadi jual beli, nggak bisa. Jual beli tetap jadi, cuman dari pihak yang menjual harus mengganti. Ya udah Pak, kita tetap jual beli, tetap barangnya kembalikan, saya ganti yang baru. Nah, itu retur misalnya. Kalau barang yang baru nggak ada bagaimana? Ya sudah, nggak ada pilihan lain, berarti uangnya kembali berarti. Ya berarti ya sudah atas ridho sama ridho. Kalau masih ada barang yang lain, maka ya kalau saya kadang pas beli itu, Pak yang ini nggak ada barangnya, ya udah ganti yang mana aja Mas, yang penting seharga, saya bilang gitu. Kadang gitu, nggak mau ribet, karena kasihan juga sih kalau kita nggak jadi beli kan. Tuh, kadang tergantung masing-masing lah. Berdasarkan hal tersebut boleh untuk melakukan khiyar jika terjadi praktek curang. Alasan lainnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW menyebutkannya dengan ucapan tidak ada penipuan. Artinya tidak boleh ada penipuan dalam jual beli karena melanggar syarat sahnya, dan khiyar termasuk dalam kategori khiyar bersyarat. Jadi gini ya, dalam masalah muamalah itu tidak boleh ada maisir. Pertama, maisir itu apa? Judi. Jadi tidak boleh mengandung unsur judi. Satu. Yang kedua, dalam muamalah tidak boleh mengandung unsur gharar, tipu menipu. Gharar itu aslinya majhulul akibah, gak jelas ujungnya, gak jelas jeluntrungnya. Ada MLM misalnya, jual apa? Gak tahu, pokoknya nyari downline aja misalnya. Wah, gak boleh gitu, gak jelas itu namanya. Nah, terus kemudian yang ketiga, riba, tidak mengandung riba. Nah, yang ketiga, tidak mengandung sesuatu yang batil, yang nggak benar menurut syariat. Nah, selama tidak mengandung ini, secara prinsip aktivitas muamalah, jual beli, sewa menyewa, arisan dan macam-macam itu hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada larangan, termasuk 4 hal tadi itu, maka hukum asalnya adalah boleh. Makanya dalam aktivitas muamalah itu ya hukum asalnya ya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukum asalnya adalah boleh. Itu aja rumusnya itu. Ya kayak orang nanya ke saya misalnya, Ustaz bagaimana hukumnya, misalnya orang sekarang kan cashless gitu ya. Ya mau tidak mau kita punya aplikasi apa e-banking atau e-wallet apa macam-macam. Mau tidak mau, karena di beberapa titik tidak melayani cashless tadi itu. Wes, singkat cerita bagaimana? Ya sudah, ini masuk pertama dalam hajat yang mendesak. Apalagi beberapa transaksi online kan memang harus pakai aplikasi tertentu kan, sehingga mau tidak mau ya itu menjadi hajat di zaman sekarang, hajat yang mendesak di zaman sekarang ya. Terutama untuk orang-orang yang terbiasa dalam transaksi memang menggunakan akad-akad seperti yang dimaksud. Satu dulu. Yang kedua, ya selama tidak mengandung unsur 4 tadi itu ya tidak ada masalah. Itu aja sebenarnya. Ya, tapi semuanya itu menjadi dimaafkan karena ada unsur tadi. Ada unsur butuh. Tapi ada pendapat yang memang udah eranya gitu Pak. Ya, betul. Tapi ada pendapat yang mengatakan begini.
Ini pendapat ya, nanti kita diskusikan. Kalau top up, yang top up ya, itu tidak boleh ada admin berarti. Ya, enggak, ada pendapat, tidak boleh. Bayar itu ya PLN kan Emani Ya, itu top up. yang emani Bu. Kalau itu kan bayar jasa. Ya. Kalau ngisi OVO dari BCA kemarin ini bayar 1.000 Pak, dipotong 1.000. Nah, iya, misalnya ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan begitu. Saya jawab gini, sebenarnya ketika kita top up itu kita beli 500 sudah dapat 500 aslinya. Yang 2000 itu sebenarnya bukan admin, lebih tepatnya begini. Pihak OVO atau pihak ya apalah itu dan kawan-kawannya itu kan dia jual teknologi. Ya teknologinya kan bayar. Ya sebenarnya kita tidak bayar lebih itu. Itu istilahnya kita itu ya bayar teknologinya, bukan bayar lebihnya, bukan. Ya, jadi itu akad yang berbeda sebenarnya. Kita top up 500 tetap masuk 500. Terus kemudian kena 2000 misalnya itu orang bilang bahasanya admin, lebih tepatnya itu kita bayar teknologi mereka sebenarnya karena mereka jual teknologi juga kan. Itu jual teknologinya itu. Itu satu saya bilang itu. Jadi insyaallah nggak ada masalah satu. Yang kedua, ada pendapat lagi begini. Kalau pakai aplikasi OVO dan kawan-kawan itu tidak boleh mengambil diskon, katanya gitu, karena itu masuk dalam kategori riba katanya. Tunggu dulu. Kalau bayar pakai OVO diskon sekian persen kan sudah. Ya misalnya ya kalau pakai Dana ya ada ya, atau kalau kita pakai Grab atau apalah macam kan ada ya diskonnya bisa kita ambil gitu. Terserah mau pembelian tanpa diskon ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau saya begini memandangnya, saya pribadi ya, boleh nggak setuju sih terserah. Saya itu kan naruh duit di aplikasi-aplikasi itu kan kalau saya sih merasa akadnya itu wadiah. Wadiah itu nitip, saya nitip. Nah karena saya nitip, pihak yang saya titip kan merasa dipercaya, ada kepercayaan kan. Dia diuntungkan dengan saya nitip itu. Pertama dari aplikasi yang saya unduh. Dia sudah diuntungkan dari situ. Terus saya percaya naruh uang di dia, berarti kan dia diuntungkan juga dengan kepercayaan saya itu. Sebenarnya wajar kalau dia ngasih hadiah ke saya kan. Nah, jadi bagi saya itu hadiah. Jadi bukan riba dalam arti bunga. Kenapa? Karena bagi saya itu akadnya wadiah. Kalau Anda baca di tulisannya itu minjemin apa deposit istilahnya? Deposit itu apa bahasa akad fikihnya? Wadiah kan? Nitip. Nah, kalau yang mengatakan riba tadi itu karena dianggap kita ngutangi. Kita dianggap ngutangi pihak e-wallet itu. Terus kemudian karena kita ngutangi kita tidak punya hak ngambil untung dari situ. Atau mungkin yang nggak boleh kayak saya. Ah itu nanti beda bab. Itu beda bab. Ini yang selain pay later itu ya itu beda bab itu. Makanya gini, kalau saya ditanya jawabannya saya begitu itu. Jadi kalau saya sih ngerasanya saya naruh duit di e-wallet itu statusnya adalah wadiah titipan. Karena kata-katanya udah deposit kan istilahnya. Ya istilahnya kita naruh uang di situ. Nah, top up atau apa istilahnya lah. Itu kan saya naruh itu bukan ngutangi. Terus kemudian lagian kan enggak bisa dikutangi juga dia bukan perempuan. Terus kemudian yang kedua saya ngunduh aplikasinya dia untung, ya kan? Kemudian saya naruh uang di dia merasa saya percaya dia juga untung. Sampai situ kalau kemudian dia berterima kasih saya dengan memberikan hadiah, wajar nggak? Ya wajar dong, saya menguntungkan dia kok dia. Itu seperti itu. Tapi kan itu hadiahnya bukan yang kita minta Pak, tiba-tiba nongol gitu kan. Loh enggak kan itu terserah ibu mau ambil apa tidak kan? Iya, kalau mau dipakai Kalau saya selama ini saya pakai sih. Iya saya pakai kalau saya. Iya. walaupun kalau kita butuh juga walaupun nggak ada itu kita juga terpakai itu gitu. Iya. Ya gitu sih. Iya. Nah, terus kemudian kalau berkenaan dengan pay later itu kan nanti karena dalam bab transaksi yang tidak tunai nanti Bu. Itu nanti lah itu memang dalam bentuk akad tertentu bisa kena ketentuan riba tadi Tapi itu. aku juga mau nanya tuh Pak Letter. Boleh. Iya kenapa? Jadi kan Lebih murah sih ya. Iya, nah itu jadi Jauh gitu, murahnya kan. ya. Jadi contohnya kalau kita bayar pakai virtual account, taruhlah harganya 150. Nah, tapi kalau pakai pay letter, tapi pay letternya
itu bisa jadi 100 kita kapan belinya. Tapi kan itu sebulan kayak gitu tuh akhirnya kita ngambil. Nah, pokoknya gini aja deh, kalau akad jual beli yang tidak cash itu atau ngutang dulu lah seperti itu dia berlaku hukum hutang piutang. Berlaku hukum hutang piutang. Ya kalau akadnya bener sih nggak ada masalah. Dulu kalau akadnya bener sih nggak ada masalah. Kalau akadnya nggak bener ya jangan. Ya saya karena saya nggak pernah pakai, saya nggak tahu. Pas lagi kita mau bayar, akhirnya tiba-tiba kelihatan kalau pakai pay letter jadi 100.000, padahal kalau bayar normal 150. Ini lumayan, gocap. Ya pokoknya Jadi 50%. Makanya. Tapi kita tetap bayar tepat waktu kan, maksudnya. Iya, nanti bayar aja jadi Jadi ambil diskon aja kan, ambil diskon aja kan. pokoknya kalau sudah pakai pay letter atau kartu kredit ya berlaku hukum hutang piutang gitu aja. Ya selama akadnya benar ya tidak ada masalah. Kalau akadnya nggak benar ya berarti bermasalah gitu. Kalau saya sampai detik ini belum pernah pakai. Insya Allah nggak pernah pakai lah. Kalau saya pribadi sampai detik nggak pernah pakai. Alhamdulillah, masya Allah masih dimampukan oleh Allah dan semoga Allah mampukan kita semua. Amin ya Allah. Ya yang kedua, saya sih ngejar berkahnya aja. Kalau saya pribadi tapi tapi saya tidak berani memutuskan hukumnya ya. Cuman yang saya maksud adalah itu ya berlaku hukum hutang piutang. Itu aja sih. Kalau Bu Dewi selaku orang pajak bisa monggo silakan. Tapi anakku pernah tuh Pak, kalau pesan makanan kan kalau pakai apa sih kalau di GoPay yang pakai bayar dengan ntar gitu. Oh iya, GoPay juga ada GoPay letter. Itu pakai itu, bayar pakai itu. Tapi habis kan jadi harga lebih murah. Habis itu kan dibayar gitu. Langsung dilunasin gitu. Oh gitu. Jadi nggak langsung kan cuma ngincer lebih murahnya banyak. Enggak, saya nggak tahu bentuk akad yang aslinya ya. Cuman yang saya tahu gini aja pokoknya intinya satu pokoknya intinya bahwa penggunaan pay letter dan serupa itu ya berlaku hukum utang piutang itu aja. Hukum utang piutang itu ya hukum asalnya boleh selama tidak ada hal yang dilarang. Nah, kalau saya pribadi sampai detik ini karena saya belum mengetahui bentuk akad yang sesungguhnya, saya belum mengkaji hukumnya secara intensif. Kalau saya pribadi ya, karena saya belum tahu ilmunya, hingga detik ini saya nggak berani pakai. Walaupun saya tahu harganya lebih murah. Aku ragu gitu loh. Kalau saya emang nggak berani, saya nggak berani. Saya, Lebih murah ya? iya. Tapi belum pernah gue coba sih. Maksudnya Kan padahal orang harusnya harusnya gitu. udah ngutang malah lebih murah. Iya. Kan ini lagi promo itu, lagi bakar duit, lagi bakar duit. Kita tahu udah mahal juga. Iya. Kalau saya pokoknya saya sih nggak berani coba ini. Karena saya belum mempelajari hukumnya dan cara kerjanya. Kemudian yang kedua, kalau saya pribadi itu selagi masih mampu, normal-normal aja udah. Kecuali diskon-diskon tadi dengan pertimbangan hukum yang saya pahami tadi. Kemudian yang kedua, saya lebih mengejar berkahnya aja semampu saya ya. Mengejar berkahnya. Wallahu a'lam. Ya betul. Klaim. Iya, ngeklaim. Setiap hari ada ngeklaim dapat 100. Mecahin telur atau apalah. Mecahin telur, iya benar. Monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan kita mau beli GoFood nih Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Saya kan misalkan saya tuh harganya jadi 120. Terus di GoPay anak saya jadi cuma 90.000 Pak. Karena ibu sering belanja. Anak saya kan di sana kan sering pakai kan. Iya. Jadi lebih murah. Itu nggak apa-apa Pak Ustadz? Gak apa-apa, Dia boleh sering. gak ada masalah. Iya. Iya. Uangnya berarti akunnya disebut. Udah gold ya, udah platinum lagi. Iya, beda. Kalau kita yang jarang pakai Mahal. Iya betul. Kalau aku diperbandingin HP 1, HP 2. Oh iya. Nanti cari yang murah, yang paling murah, mana yang banyak bocornya. Yang rajin ngeklaim. Kalau saya punya 2 akun, yang satu Tokopedia yang saya kaitkan ke TikTok, satu nggak pakai TikTok. Tapi lebih murah pakai TikTok. Belum tentu juga. Masa ya? Ongkirnya kadang, saya kan yang satu sering bebas ongkir. Check off-nya Pak Ustadz, dini hari jam 11. Gitu. Itu biasanya murah. 17 kan belum Ya, pokoknya udah mendekati jam 00. Kan jam 00 dia maintenance ya bisa terbayar. Bonus. Sampai habis ongkirnya. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau ada.
Maksudnya masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Maka sekarang tambah canggih, tambahin. Bagaimana Pak biar ikhlas Pak? Kadang-kadang sama orang tua, ih gergetan gue jadi pengen sebel banget gitu, gimana sih Pak? Kayak resentment dari anak kecil gitu, maksudnya dari kita kecil gitu kayak masih kayak ada gimana sih kayak sebel banget gitu. Gimana sih Pak menghilangkan itu gitu loh? Emang nggak boleh sih tapi sebel banget katanya karena kita sering ketemu ya Bapak tuh pengen pindah aja gitu loh. Kita mungkin Pak gitu kan. Dia soalnya makin anak deket. satu-satunya Pak. Masa gue kayak digendolin gue kayak Dewi adalah pengen dibras-dibras aja nggak mau jangan ditempelin dong gue gitu loh. Dewi satu-satunya penerus takhta. Gimana sih Pak? Aduh, kayak pengen kasih Dewi tuh selalu Bentar, emang ibu kenapa? ya kan kayak sebel aja gitu karena sering ketemu kadang apa juga salah saya di rumah gitu-gitu Pak. Gimana sih sayang. Udah, biarin itu mau banyak. Agak itu pasti ibunya nggak tahu. Titipin banyak. Tapi anak ibu gimana? Anak ibu? Alhamdulillah mau pas Pak dia terima di IPB Pak. Nah besok dia besok kita berdua Pak. Wah dengan semuanya. Tapi aja bisa. Kalau itu bisa, aku pengen makan kelapa dia bisa gimana? Enggak dia kalau berantem sama mamanya lari ke Ica dia. Oh, Pak, tapi saya juga ambil air ini yang sering berantem sama ibu saya. Saya belum Pak. Terus kalau Pak kalau dikasih tahu ngotoran dia Pak gitu. Kadang seperti itu gitu loh Pak. Tahu saya tahu. Bawa saya sama juga dengan saya. Iya. Saya anak ibu saya kan 3. Adik saya udah nggak ada. Kakak saya di Jerman. Nanti kan saya doang Pak di sini. Adik ibu yang tinggal di itu ya, yang di Kranji itu bukan? Yang meninggal? Yang mana Pak? Yang di Iya, iya. Dia meninggal udah lama Pak. Ya, Meninggal gitu. ya, adik ibu kan? Nah, yang pertama itu kakak saya kan di Taman Buaran Indah. Itu kan di Jerman Pak udah lama. Pindah-pindah terus kan dia. Nah jadi kalau saya doang sama itu seperti Bu Jila sama Bu Dewi. Sama seperti apa yang itu namanya di saya. Iya betul. Ya itu Bawati juga sama. Sama. Tapi nggak serumah. Kan kalau jauh tuh kayaknya harum gitu Pak kangen. Tapi kalau dekat kenapa jadi berantem gitu loh Pak? Ini namanya warna-warni, warna-warni yang Kalau nggak ada juga bisa. Terus kalau jadi kayak masih tetap kayak masih kayak anak kecil. Di mata seorang ibu, setua apapun anaknya, dia adalah tetap anak. Di mata seorang ibu. Satu dulu. Yang kedua, kalau menghadapi ibu itu, teorinya 3S. Tapi sulit Pak, sulit Pertama, sabar. Kedua, sawabar. Yang ketiga, sawabawar. Pak sampai kayak anak saya bilang gini, Mama jangan kayak gitu nanti ya sama Ade ya. Jangan, awas ya Mama kalau sampai Mama Ade pas ngomong di jongkok. Nah, tunggu. Nah, saya teruskan lagi. Bagus, saya teruskan gini. Ada sebagian anak itu tidak mau tinggal serumah dengan orang tuanya dengan dalih takut dosa. Iya Pak, gitu. Bagus, saya mau terangkan dulu. Memang betul. Kalau serumah tidak dengan orang tua, dengan siapapun, termasuk dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, kalau serumah itu pasti potensi berpahalanya ada, tapi potensi berdosanya pasti ada. Pasti Pak, setiap hari kayak Pasti, iya, pasti itu. Iya. Kayak Bu Faradila tadi ngomong kayak kita tadi. Potensi berpahalanya banyak, tapi potensi berdosanya juga tidak kalah banyaknya. Nah, ini rumusnya. Di pada batas kesabaran tertentu di mana misalnya kita gak niat durhaka tapi keterlepasan nih. Allah Maha tahu. Insya Allah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang penting jangan niat durhaka, tapi lebih kepada karena
keterlepasan aja. Tapi saya itu harus baik lagi. Udah gitu aja hubungannya. Ya, memang kalau kita bicara idealnya, udah swabar aja udah. Kalau mama ngomong apa, ibu ngomong apa itu, boleh kabur, atau yang kita ingat itu balasan dari Allah aja udah. Kabur dan tanya, Gitu aja sih. Saya tuh ketika depan aja Pak. Ya udah bagus Ya gitu. kadang gini Pak, misalnya apa iya mami ngomong kayak gini ya? Apa masa nih Pak setiap mami ngomong harus bilang amin. Amin udah mulai sekali. Iya, saya paham. padahal nggak boleh ini Pak. Belum. Tenang, ibu nggak sendiri kok, tenang aja, Bang. Mulai hari ini Pak Ustadz terima curhatan. Kadang saya benerin ibu, kamu nggak boleh begitu sama orang. Masa dia bisa jadi kita kasih tahu gitu loh, Pak. Kamu nggak boleh kayak begini. Tinggal apa? Ya beda. Saya ulang. Kalau bisa disabari, udah diam aja, sabar aja. Udah. Kalau orang tua salah kita kasih tahu ya. Oh iya, beda saya tambah bagus, saya tambah. Dalam konteks hubungan orang tua dan anak, kadang ada sebagian anak itu tidak berani mengingatkan orang tua dengan dalih takut durhaka. Itu salah itu. Yang betul, enggak, itu salah. Yang takut mengingatkan orang itu salah. Yang betul adalah ingatkan. Karena kan kita nggak mau orang tua kita celaka. Kita nggak tahu orang tua kita masuk nama? Tidak apa-apa. Iya, tidak apa. Kalau beliau jawab, gini, paling nggak di hadapan Allah tugas kita sudah kita tunaikan, bahwa kita sudah mengingatkan orang tua. Walaupun kita diomelin, tidak apa-apa, dan itu insya Allah tidak termasuk durhaka. Saya dimusuhin Pak. Tapi tetap baikin aja. Iya, tapi kan besok lagi sih biasa lagi Pak. Kalau kita tuh biasa. Tapi kita tetangga saya udah pada tahu Pak. Jadi kayak gini, itu mah nggak berantem, itu biasa. Ini kok nggak mungkin. Apa lagi sih? ajak mama aja ya. Ada betul. Orang tua durhaka itu juga ada. Yaitu ketika orang tua itu tidak melihara hak anaknya. Ya, jadi dalam hal ini anak boleh mengingatkan orang tua. Orang tua marah tidak termasuk durhaka. Yang penting kita mengingatkan dengan cara yang baik. Kalau belum bantah, ada dengerin aja. Ya, dengerin mau gimana lagi, dengerin aja. Saya cuma bilang maksudnya saya, Pak, kan kalau orang masalah kita ngikutin. Iya, daripada kamu yang begini lama. Udah dimain kalau di mobil saya itu. Terus saya gini Pak lagi gitu kan. Kalian nanya cuma ibu. Lah saya Pak, ibu sama bapak Pak. Bapak saya kan udah 80 Pak. Enggak. Itu sekarang sekedar nelponin mulu. Biasanya nggak pernah gitu. Sekarang ini sering dia udah mulai rasanya Iya. sepi apa Iya. gimana kan. Nah jadi sekarang ini saya sampai ngomong sama Alina ngomong juga sama Mami. Ini rasanya gila-gilanya disetir orang. Itu dia. Disetir papi, disetir Diana, adik saya Pak. Disetir Mami. Dia bilang gitu. Aku pengen gibras sih, pengen pergi kan. Saya nggak harus nganterin bapak saya. Oh, padahal bapak saya tinggal di Kranji sama istrinya. Kenapa aku minta tolong sama istri? Saya yang disuruh nganter ke Patra Jasa di Sabtu ini Pak. Pokoknya nggak ada napasan gitu Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada aja deh Pak. Oh, ya udah hidup saya nggak ada merdeka aja ini. Ya udah. Itu namanya. Kasihan Pak, habis bebenah rumah. Artinya mau datang. Ya wes, pokoknya intinya sabar, sawabar. Terus yang terakhir ya tadi, jangan lupa kalau memang sekiranya orang tua kita salah dan kita bisa kita ingatkan, walaupun beliau marah insya Allah tidak durhaka. Kalau sekiranya kita ingatkan malah jadi tambah parah, ya udah diam aja sambil doakan aja. Kalau memang jadi solusi gitu, kalau dengan ibu ingatkan ibu malah berantem, malah memperburuk keadaan, ya udah doakan aja. Doakan semoga beliau diberi hidayah oleh Allah, sadar, tobat gitu. Kalau di mobil sering gitu Pak. Di mobil tadi suami saya ngomong gitu. Ada ibu. Dengerin saya gitu. Ya mau gitu. Kata ibu saya bilang kan, begini. Ibu nggak
akhirnya pasang foto ibunya di status. Ibunya Bu Heru, anu loh, masya Allah, ibunya Bu Heru. Ya kan hasilnya. Ya, Gua nggak jatuh. saya nggak berani, saya cuma ngomong kita pokoknya, masya Allah gitu aja. Ya Pak Heru mah benih banget. Lihat fotonya, masya Allah, ibunya Bu Heru. Aku masih umur 28 itu lah. Kalau Bu Heru itu saya lihat foto ketika Bu Heru masih jadi perawat sampai sekarang, masya Allah stabil aja. Iya. Loh, ada lagi, masya Allah. Ini yang tersimpan. Matur nuwun jazakillah khairan, masya Allah. Udah kita tutup dulu Bu ya. Kita sambil makan-makan. Kita tutup dengan makan kue maksudnya. Kita tutup dengan apa? Tambah es teh. Oh enggak ada air putih aja Bu. Udah cukup. Kita nanti tambah manis lagi. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.